Halo semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih Anda lagi liatin ponsel atau laptop, terus kepikiran, ini dalamnya isinya apaan ya? Nah, hari ini kita bakal intip-intip dunia tersembunyi itu. Dan percayalah, ini bukan cuma sekumpulan kawat dan logam loh. Ini tuh kayak sebuah kota listrik yang hidup. Jadi apa dong isinya? Kalau yang kebayang di kepala Anda itu cuma sirkuit-sirkuit ribet dan kabel-kabel yang gitu-gitu aja, wah, Anda belum lihat gambaran utuhnya. Oke, coba deh kita lihat lebih dekat. Lupain deh papan sirkuit hijau yang ngebosenin itu. Coba bayangin ya, ini tuh sebuah kota metropolitan mini yang super sibuk. Kita sebut aja kota listrik. Nah, di sini setiap bangunan, setiap jalan, bahkan setiap warganya, maksudnya komponen ya, punya tugasnya sendiri-sendiri. Nah, tur kita kali ini bakal dimulai dengan kenalan sama dua jenis warga utama di kota ini. Habis itu, kita bakal ketemu sama kru infrastrukturnya yang bangun jalan dan jembatan. Terus, kita masuk ke pusat komando buat lihat otak dan otot di balik semuanya. Dan terakhir, kita bakal kenalan sama tim pendukung yang penting banget. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, setiap kota kan pasti punya aturan dasarnya ya. Nah, di kota listrik ini, aturan nomor satunya itu soal warganya. Mereka ini kebagi jadi dua kelompok besar. Dan justru perbedaan inilah yang bikin semuanya bisa jalan. Jadi gini, di satu sisi, kita punya komponen pasif. Anggap aja mereka ini kayak jalanan, jembatan, atau bendungan, infrastruktur fisiknya kota. Mereka ngatur aliran tapi nggak butuh listrik buat hidup. Nah, di sisi lain ada komponen aktif. Ini nih gedung-gedung perkantoran, pusat data, menara kontrol bagian kota yang mikir dan butuh banget pasokan listrik terus-menerus buat proses informasi dan ngambil keputusan. Yuk, kita mulai dari para pahlawan tanpa tanda jasa ini dulu. Para pekerja pasif ini mungkin kelihatannya nggak keren-keren amat, tapi tanpa mereka, kota ini bisa lumpuh total loh. Pekerja pertama yang kita temuin adalah resistor. Ya, sesuai namanya, tugas utamanya itu meresistensi atau gampangnya nahan arus listrik. Jadi ini tuh kayak cara buat ngontrol kecepatan energi dan tingkat hambatannya diukur pakai satuan yang namanya ohm. Terus apa tugasnya di kota kita ini? Resistor itu ibaratnya petugas pengatur lalu lintas yang efisien banget. Dia berdiri di persimpangan, mastiin arus mobil listriknya nggak ngebut-ngebut banget biar nggak tabrakan. Dia bahkan bisa ngebagi tegangan, persis kayak ngarahin mobil ke jalur-jalur yang beda biar nggak macet. Selanjutnya kita ketemu kapasitor. Kalau tadi resistor ngatur aliran, nah kapasitor ini spesialisnya nyimpen energi. Anggap aja kayak baterai super mini yang bisa diisi dan dikosongin dalam sekejap. Di kota listrik kita, kapasitor ini perannya kayak menara air. Dia nampung cadangan energi listrik, terus pas ada bagian kota yang butuh daya tambahan mendadak, wish, energinya langsung dilepasin dalam satu semburan kuat. Ini yang bikin pasokan daya tetap stabil buat semua warga. Oke, kru infrastruktur terakhir kita namanya induktor. Coba bayangin deh sebuah kawat yang digulung rapet-rapet. Pas listrik lewat, dia itu bakal menciptakan medan magnet di sekelilingnya. Nah, sifat magnetis inilah yang bikin dia jago banget buat nyaring sinyal listrik. Di kota kita, induktor ini manajer momentum. Dia punya satu aturan simpel, nggak boleh ada perubahan mendadak. Jadi kalau arus listrik tiba-tiba naik, dia bakal nahan. Kalau arusnya tiba-tiba turun, dia bakal dorong lagi. Tujuannya cuma satu, ngejaga momentum aliran listrik di seluruh kota biar tetap mulus dan stabil. Oke, infrastruktur udah beres. Sekarang waktunya kita ketemu sama warga yang hidup dan dinamis. Inilah otak dan otot kota kita. Para pengambil keputusan yang ditenagai listrik dan ngerjain semua pekerjaan berat. Yang pertama ada dioda. Aturannya simpel banget dan nggak bisa diganggu-gugat. Arus listrik cuma boleh lewat satu arah. Udah, titik. Kayak penjaga gerbang yang super ketat. Emang sih ada varian khususnya kayak LED yang bisa nyala pas dilewatin arus, tapi prinsip dasarnya tetap sama, satu arah doang. Di kota listrik, dioda itu ya jalan satu arah atau gerbang keamanan. Tugasnya cuma satu, mastiin nggak ada mobil listrik yang nekat puter balik terus lawan arus. Ini penting banget buat jaga ketertiban dan mencegah kekacauan total di sirkuit. Nah, sekarang kita sampai di komponen yang jujur aja nih ya, bener-bener mengubah dunia. Transistor. Ini tuh kuda pacunya elektronika modern. Kemampuannya itu serbaguna banget. Dia bisa jadi penguat sinyal, tapi dia juga bisa jadi saklar super cepat. Ini nih, dua peran utamanya di kota kita, saklar dan penguat. Sebagai saklar, dia bisa nyalain dan matiin jalur listrik jutaan, bahkan miliaran kali per detik. Inilah dasar dari semua komputasi digital. Terus sebagai penguat, dia bisa ngambil sinyal radio yang lemah banget, terus dibikin cukup kencang buat kita dengar.
Bisa dibilang, dialah pekerja paling sibuk dan paling penting di seluruh kota. Kalau satu transistor itu ibarat satu pekerja, nah integrated circuit atau kita sebut aja IC, itu ibarat satu gedung pencakar langit yang isinya jutaan pekerja. IC ini benar-benar keajaiban miniaturisasi. Ribuan sampai miliaran transistor, resistor, dan kapasitor dipadetin ke dalam satu keping silikon super kecil. Coba bayangin, jutaan bahkan sekarang udah miliaran pekerja di dalam satu pusat komando yang gedenya cuma seujung kuku. Semuanya kerja barengan. Itulah kekuatan sebuah IC. Inilah yang kita sebut otak di balik HP, laptop, dan hampir semua gadget canggih yang kita pakai. Tentu aja, sebuah kota nggak bakal lengkap dong tanpa tim pendukungnya. Mereka ini ibarat layanan darurat dan sensorik yang mastiin kota listrik kita aman dan sadar sama lingkungan sekitarnya. Kita punya sakelar yang fungsinya kayak jembatan angkat buat nyambungin atau mutusin jalur. Terus ada sekring, si inspektur keselamatan yang pemberani. Dia bakal ngorbanin diri buat memutus sirkuit kalau ada bahaya. Dan terakhir ada sensor yang jadi mata dan telinga kota, tugasnya ngelaporin kondisi dunia luar kayak cahaya atau suhu ke pusat komando. Oke, jadi kita udah ketemu sama semua warga di kota ini. Sekarang coba deh kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Soalnya, keajaiban yang sebenarnya itu bukan di satu komponen doang, tapi gimana caranya mereka semua bisa kerja sama. Mulai dari si pengatur lalu lintas yang paling sederhana, menara air penyimpan energi, sampai ke pusat komando raksasa di dalam IC, setiap komponen memainkan perannya dalam sebuah orkestra yang sempurna. Dan orkestrasi inilah yang mengubah sekeping logam dan silikon jadi perangkat canggih yang ada di tangan kita sekarang. Nah, ini jadi membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Seiring teknologi yang terus melesat maju, kira-kira pekerja dan bangunan baru seperti apa ya yang bakal muncul di kota-kota listrik masa depan? Mungkin komputasi kuantum? Atau malah komponen biologis? Jadi lain kali Anda nyalain gadget, ingat ya, ada satu kota utuh yang lagi sibuk bekerja di dalamnya. Terima kasih udah ikut tur kali ini.